Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuha ibadallah, ikhwanil muslimin al-mu'minin, a'azzakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin wa anna khairaz zadi taqwa. فقال الله تعالى قولا كريما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا في سورة وآية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الآية صدق الله العظيم. وبعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama menghadiri kita di masjid mulia ini dengan menundukkan sejenak hati kita, kepala kita, menjawab panggilan Jumat di siang hari ini, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di siang ini menjadi bentuk wujud syukur kita kepada Allah, sekaligus ikhtiar kita meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Selanjutnya, seperti kita maklum, kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Bahkan beberapa hari ke depan, umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang telah disepakati pada hari Rabu tanggal 27 Mei ini bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, yakni pelaksanaan hari raya Idul Adha. Ketika kita melalui momentum Idul Adha, setiap diri kita pastilah mengingat sebuah proses besar tentang ujian ketabahan, ujian kecintaan, ujian keikhlasan yang begitu nyata terhadap manusia. Salah satu hamba Allah, salah satu kekasih Allah, salah satu utusannya yang bernama Nabi Ibrahim AS bersama keluarganya, Siti Hajar istrinya, dan Ismail alaihissalam putranya. Ketiga sosok manusia mulia ini telah memberikan panutan besar tentang arti kesabaran dan keikhlasan kepada kita. Dan semua ini kalau diujikan kepada kita pastilah tidak akan pernah sanggup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya syariat Islam menentukan 10 Dzulhijjah hanya dengan pelaksanaan hari raya Idul Adha. Kita sholat, berkurban bagi yang mampu, dan melaksanakan ibadah haji, apalagi bagi mereka yang memang memiliki kemampuan perjalanan ke sana. Namun yang harus kita ingat, prosesi Idul Adha jangan sampai berhenti pada aspek ritualitas semata. Jangan sampai Idul Adha hanya sebatas mengulang kita sholat Id, lalu setelahnya kita menyembelih hewan kurban. Kalau kita mampu, kita beli sapi yang mahal, kambing yang mahal, sapi yang harganya besar, jutaan, ratusan juta, lalu dibagikan. Ketahuilah, tuntunan ini bukanlah tuntunan yang Allah minta kepada kita. Karena secara jelas dan tegas Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 menampar keras jiwa spiritual kita. Betapa yang Allah minta dari hewan kurban itu bukanlah darahnya, bukan seberapa besar nilai kualitas harganya, seberapa besar kualitas dagingnya, atau seberapa deras darahnya yang mengalir. Allah katakan, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging-daging hewan kurban itu. Yang sampai kepada Allah bukanlah darah yang mengalir deras, tetapi apa? Taqwa minkum. Nilai ketakwaan. Ketika bicara tentang ketakwaan ini, maka semua yang terlibat dalam proses Idul Adha, baik mudhahinya orang yang berkurban,
atau orang yang melaksanakan penyembelihan jagalnya atau panitia, termasuk barangkali kita yang akhirnya mendapat bagian hewan kurban, pesta bersama keluarga kita setahun sekali. Bukan itu yang Allah inginkan. Apa? Ya, ini sebuah proses di mana kita mampu menyembelih sifat-sifat hewaniyah di dalam diri kita. Sebab apa? Sifat-sifat hewaniyah inilah yang pada akhirnya menghalangi sejatinya kurban kita, kedekatan kita kepada Allah. Bukan harta, bukan istri, tetapi sifat inilah yang akhirnya karena saking cintanya kepada istri, saking cintanya kepada harta, jabatan, akhirnya sifat-sifat hewan mendominasi, menguasai jiwa kita, jauh daripada Allah. Karenanya Allah meminta kita menyembelih sifat ini. Allah ingin melihat diri kita lebih dalam. Allah ingin kita memperhatikan sebenarnya bentuk Ismail diri kita apa. Tadi bisa jadi harta kita yang mengurangi kedekatan kita kepada Allah. Bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi hubungan kita kepada manusia, bisa jadi rasa malas kita, atau apapun sifat-sifat buruk dalam diri kita, terutama sifat ananiyah, sifat egoisme diri kita, yang mudah emosi, yang mudah marah, yang tidak ingin orang lain lebih daripada kita. Entah itu hartanya, pekerjaannya, jabatannya, atau status sosialnya. Barangkali kita memiliki harta, barangkali kita memiliki ilmu yang lebih daripada orang lain. Kalau ada sifat sombong, sifat egoisme, mari kita sembelih. Inilah yang dimaksudkan daripada hari raya Idul Adha. Jadi walaupun kita tidak berkurban tahun ini karena memang tidak memiliki kemampuan harta, tetap kita perhatikan wujud Ismail dalam jiwa kita itu apa. Kalau ada, maka kita sembelih dengan kesadaran dan keikhlasan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah kurban lillahi ta'ala, mendekatkan diri kita, jiwa kita kepada Allah. Tetapi kalau kita memang diberikan kemampuan menyembelih hewan, tadi kembali lagi kita niat kesadaran kita. Ini adalah bagian ikhtiar kita, menjadi kendaraan transportasi jiwa kita dekat dengan Allah, dan menjadi simbol tidak berhenti pada hari Idul Adha saja kita menyembelih. Di sepanjang waktu kita waspada wujud-wujud Ismail yang akhirnya menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, terakhir tujuan daripada hari Adha, kalau kita memiliki kemampuan berkurban dan lain sebagainya, itu sekali lagi adalah bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepada Muhammad nikmat yang besar. Atau makna lain, telaga kautsar, fassalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan bersembelihlah. Dalam tujuannya apa? Bersyukur atas nikmat Allah. Jangan sampai harta menghalangi kita untuk bersyukur kepadanya. Jangan sampai pekerjaan kita akhirnya menghalangi kita dekat dengan Allah, mengabaikan perintahnya, mengabaikan kewajiban sholatnya, puasanya, atau amaliyah-amaliyah lainnya. Ingat, pada akhirnya semua itu akan kembali, termasuk diri kita pun akan kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita akan makna Idul Adha pada tahun ini, spiritual kita semakin meningkat, terutama upaya kita mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Karena sekali lagi, tidak ada yang lebih membahagiakan, tidak lagi yang lebih menyelamatkan kecuali dekat dengan Allah, bahkan terus terhubung dengannya. Mudah-mudahan apapun yang kita ikhtiarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur bi fir warham wa anta khairur rahimin.